Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Apakah ini bentuk komunikasi awal untuk menggalang koalisi? Siap berkomunikasi dengan Ibu Megawati. Saya katakan waktu itu, sejak dulu saya ini ingin berkomunikasi dengan siapapun, termasuk dengan Ibu Megawati. Sepanjang komunikasi itu berlangsung dengan baik, berangkat dari niat yang baik pula, dan semuanya tentu untuk kepentingan bangsa dan negara. Terlebih ketika kita sedang memikirkan siapa pemimpin bangsa yang akan datang, maka komunikasi seperti itu diperlukan. Itulah pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait hubungannya dengan mantan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang selama ini dianggap begitu dingin. Pernyataan yang diunggah ke situs berbagai video YouTube ini disebut sebagai sinyal-sinyal terkait kemana langkah politik Partai Demokrat. SBY menyebut dirinya siap untuk bertemu dan membicarakan masalah politik terkini dengan Ketua Umum PDIP itu. Keinginan untuk bertemu dan mencairkan hubungan dengan Megawati sudah ada sejak tahun 2005. Kedua tokoh nasional ini juga sempat bertemu dan berjabat tangan dalam sejumlah kesempatan. Namun hingga hari ini, pertemuan keduanya untuk membicarakan masalah politik dan koalisi belum pernah terjadi. Demokrat sendiri belum memastikan apakah jika ada pertemuan SBY dan Mega keduanya akan membahas soal koalisi. Partai Demokrat juga menyebutkan apakah Demokrat dan PDIP bergandengan tangan atau justru berseberangan di pemilu Presiden Juli mendatang masih bergantung pada hasil konvensi. Partai Demokrat menjadi salah satu partai yang tidak terlalu aktif melakukan komunikasi politik menjelang pemilu Presiden mendatang. Dan hingga hari ini belum jelas kemana arah partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono akan berkoalisi. Ya, Presiden SBY mencoba untuk mencairkan hubungan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. SBY mengungkapkan ia siap melakukan pertemuan dengan Megawati. Basa-basi politik atau bentuk awal komunikasi politik untuk menggalang koalisi menjelang pemilihan Presiden Juli nanti, kira-kira begitu ya. Nah, kita akan coba ungkap lewat diskusi bersama petang hari ini. Dari studio sudah ada dua narasumber kami, politisi Partai Demokrat. Selamat sore Bang Ruhut Sitompul. Dan juga ada pengamat komunikasi politik Prof. Cipta Lesmana. Selamat sore Prof. Ini Prof. Cipta udah senyum-senyum melihat SBY pakai baju kotak-kotak nanti ya Prof ya. Di Wisma Nusantara ada politisi PDI Perjuangan Mas Arya Bima. Selamat sore Mas Arya Bima. Iya Pak Ardi. Iya, saya mau ke Bang Ruhut dulu nih. Bang Ruhut, ini kan Pak SBY sudah memberikan sinyal-sinyal untuk mau bertemu dengan Bu Mega. Dan saya yakin sudah dilakukan upaya-upaya sebelumnya. Tapi mengapa pernyataan ini harus dikeluarkan lewat YouTube sih? Nggak langsung mengirim siapa atau langsung bertemu lah begitu? Ya, jadi kan kita tahu Pak, SBY kan semua tahu santun ya. Beliau itu sangat sederhana, low profile. Jadi silent is gold kalau saya lihat. Jadi beliau itu ya kelihatan senyap, diam, tapi bukan berarti tidak melakukan sesuatu. Jadi waktu pertemuan kami di Cikeas kemarin bersama sahabat-sahabat 34 ketua DPD, beliau mengatakan beberapa tokoh ya nyatanya berkomunikasi, ketemu seperti Pak Wiranto, Pak Agung Gumelar, ya, begitu juga Pak Adil Sirot dari NU, tokoh-tokoh lain dan juga beberapa orang dekat di lingkungan Ibu Mega. Kalau dengan PDI Perjuangan sudah sejauh mana Bang Ruhut upaya untuk mendekatkan dirinya ini? Kalau Pak SBY kualitas komunikasi dengan semua PDI Perjuangan sangat baik, termasuk dengan Pak Jokowi. Tapi memang kalau dengan Ibu Mega kan kita tahu, tapi bukan berarti Pak SBY menutup. Pak SBY itu orangnya sangat terbuka, nggak ada masalah, tinggal mungkin waktu saja ya. Apalagi memang kita berduka dengan perginya Bang Taufik Kemas yang selama ini berjuang, bagaimana almarhum berjuang agar Ibu Mega dan Pak SBY itu bisa adanya satu pertemuan dari hati ke hati. Jadi sebenarnya ya ini kan politik, nanti biar profesor yang menyampaikan. Dalam politik itu nggak ada yang abadi kalau kaitan dengan perselisihan. Ya, tapi nanti kepentingan itu kita doakan semua satu saat akan bisa kita bersama-sama. Oke, sebelum ke Prof. Cipta kita dengar jawaban lu PDIP. Mas Arya Bima, mungkinkah Bu Mega membuka hatinya kembali untuk Pak SBY?
Ya, kita melihat bahwa kedua tokoh Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Presiden yang pernah juga mempunyai menteri seperti Pak SBY, dan Pak SBY sekarang juga sebagai Presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Partai PDI Perjuangan, dalam kaitan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Pak SBY selaku Presiden yang sekaligus Presiden saat ini, saya kira itu sesuatu yang positif untuk disampaikan dalam kaitan bagaimana ada komunikasi terkait dengan penyelesaian persoalan bangsa. Namun bukan berarti hal yang disampaikan Pak SBY disampaikan tadi, saya menangkap bahwa itu kaitannya dengan hal-hal yang menyangkut soal kepemimpinan bangsa ke depan, itu lebih diperjelas dalam kaitan sampai saat ini kita juga mendengarkan, karena komunikasi ini kan bisa efektif karena akibat mendengarkan. Jadi perjuangan mendengarkan bagaimana kondisi Partai Demokrat saat ini, dan tentunya Partai Demokrat mendengarkan apa yang sekarang terjadi di PDI Perjuangan. Kita melihat di Partai Demokrat masih belum mengkristal apa yang sebenarnya menjadi sikap ketua partai terkait dengan menyikapi, menyiapkan calon pemimpin bangsa ke depan, dari segi tata pikir maupun person yang akan disampaikan. Saya kira itu. Ya, tapi banyak orang di luar melihat ini masalahnya bukan hanya semata masalah partai antara PDIP dengan Demokrat, tapi orang banyak melihat ini latar belakangnya sebenarnya adalah pribadi antara Bu Mega dengan Pak SBY. Nah, dengan apa yang diucapkan Pak SBY di situs YouTube, menurut kami itu sudah sebuah sinyal bahwa Pak SBY sudah mulai berani terang-terangan. Tapi kan hambatannya masih ada di Bu Mega. Pertanyaannya, mungkin nggak hatinya Bu Mega bisa cair kembali untuk bisa bertemu lagi dengan Pak SBY? Saya kira yang bisa menjawab masalah itu yang tahu persis adalah Pak SBY sendiri ya, karena beliau adalah orang yang kenal betul dengan Ibu Mega dan tahu betul seperti apa Ibu Mega, dan tentunya Ibu Mega juga tahu betul Pak SBY ini. Kalau itu kemudian tadi ditanyakan lebih pada hal yang pribadi, beliau berdua yang bisa memaknai komunikasi yang semacam itu, dan hal-hal yang sifatnya pribadi kurang pas kalau disampaikan hal tersebut dalam wacana persepsi publik yang seolah-olah kemudian Ibu Mega yang tidak mau berkomunikasi. Ini kan yang harus disikapi, jangan dikapitalisasi bahwa Ibu Mega menutup komunikasi itu. Nah, kalau itu sifatnya kepartean, selama ini Bang Luhut tahu sendiri antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat di dalam persoalan-persoalan bangsa di parlemen, komunikasi ini terjalin dengan baik. Dan sekali lagi bahwa sikap fraksi itu juga sikap dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Tidak ada kendala komunikasi antara fraksi PDI Perjuangan dan fraksi Demokrat, yang itu adalah waktu itu adalah Dewan Pembinanya Pak SBY dan Ketua Umumnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Jangan dikesankan bahwa PDI Perjuangan yang dalam hal ini Ketua Umumnya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri adalah menutup komunikasi, apalagi akan membicarakan hal-hal yang cukup mendasar, cukup besar mengenai persoalan bangsa, persoalan rakyat ke depan. Saya kira itu. Oke, Pak Ruhut, tadi dikatakan ini mungkin karena Demokrat ini belum mengerucutkan arahnya kemana, belum jelas siapa yang diusung. Sama juga dengan kacamatanya, kayaknya ini biru, sini kuning, sini merah, sini hijau. Ya coba dilihat, masih belum jelas ini Demokratnya mau kemana gitu lah. Jadi memang gini, Pak SBY berpesan kepada saya, kebetulan saya juru bicara partai, beliau mengatakan begini, kita masih cair, sama siapapun masih mungkin, ya. Jadi baik itu dengan sahabat kita PDI Perjuangan, sahabat kita Partai Golkar, sahabat kita Gerindra, begitu juga sahabat-sahabat kan kebetulan kami terima kasih kepada Yang Maha Kuasa Tuhan, walaupun kami 10 digit, 10 di partai menengah, tapi kami yang tertinggi, karena chemistry, Pak SBY juga sangat mempunyai hubungan yang baik dengan kawan-kawan di papan tengah ini, karena mereka selama 10 tahun Pak SBY menjadi kepala negara, mereka ikut di pemerintahan. Jadi sama semua kita masih bisa
Bahkan juga yang lagi rame poros baru itu pun bisa. Jadi semua yang namanya politik, nanti biar Pak Cipta, kan politik itu sesuatu hal apapun mungkin terjadi. Oke, nanti kita juga dengarkan Prof. Cipta tadi dikatakan bahwa ini Demokrat sudah memberikan sinyal-sinyal. Sementara tadi Mas Aribio mengatakan bukan dari Ibu Mega yang tidak mau, sebenarnya karena tergantung PSB-nya. Apa sih sebenarnya itu maksudnya Pak Prof. Cipta? Iya, kita break dulu. Sudah di closing segmen oleh Prof. Cipta. Kita lanjutkan usai jeda saat lagi di Kabar Datang.